Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuni Munaris dari SMA Negeri 1 Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, akan memberikan materi tentang asesmen kompetensi minimum. Video ini dibuat di dalam kegiatan Guru Belajar dan Berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Setelah tahap BIMTEK selesai, tahap berikutnya adalah pengimbasan. Inilah video di dalam pengimbasan AKM. Tujuan dari AKM adalah pembelajaran yang dirancang untuk membantu dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM. Tahapan, jadwal, dan cara mendaftar program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum adalah sebagai berikut. Hal yang pertama adalah kita masuk di dalam website Kemendikbud Guru Belajar dan Berbagi. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini. Ada dua pilihan, Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Kita pilih Ayo Guru Belajar. Kita klik. Di dalam Ayo Guru Belajar, pada hari ini terdapat 4 seri. Seri pendidikan inklusif, seri asesmen kompetensi minimum, seri belajar calon guru ASN P3K, dan seri PAUD. Kita klik seri asesmen kompetensi minimum. Tahap berikutnya adalah kita menyiapkan nomor UKG dan password. Jika kita mengalami kesulitan tentang nomor UKG dan password, dapat menghubungi pengurus MGMP masing-masing. Setelah kita mendapatkan nomor UKG dan password, akan terdapat tampilan seperti berikut ini. Akan kita tuliskan nomor UKG-nya serta password dan kemudian masuk di dalamnya. Tampilan berikutnya adalah mengenai pemantapan kita, meyakinkan bahwa kita akan mengikuti program dari seri AKM. Kemudian kita pilih asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Tampilan berikutnya adalah bergabung dengan grup Telegram resmi Guru Belajar. Nah, ini silahkan Bapak Ibu yang akan masuk di dalam grup tersebut, tinggal kita klik saja. Saya mengikuti seri AKM angkatan 12 dengan tahapan BIMTEK dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 5 April 2021. Kemudian tahapan pengimbasan yang sedang saya lakukan itu dilaksanakan dari tanggal 6 April sampai dengan 7 Agustus 2021. Tahapan pengimbasan itu cukup lama karena kita dituntut untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman tentang AKM serta membuat dokumentasi videonya. Ini yang sedang saya lakukan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan ini, inilah jadwal terdekat yang bisa kita ikuti. Pendaftaran itu bisa dilakukan sampai tanggal 5 Mei 2021 atau 27 Mei sampai dengan 26 Juli 2021. Inilah kesempatan besar bagi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Setelah proses mendaftar selesai, kemudian nanti akan diinformasikan BIMTEK-nya mulai tanggal berapa, kemudian angkatan berapa.
Untuk pengimbasannya sampai dengan 7 Agustus 2021. Saya sudah mengikuti BIMTEK Guru Belajar sesi AKM angkatan ke-12 dari tanggal 1 April sampai dengan 5 April 2021. Setelah BIMTEK-nya selesai adalah tahap pengimbasan AKM maksimal tanggal 7 Agustus 2021. Oke, berikut seputar AKM. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam AKM. Apa itu asesmen nasional? Sebuah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Terdapat literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar, mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pertanyaan berikutnya, mengapa perlu adanya asesmen nasional? Asesmen nasional diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid kita. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak, karena asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Yang menjadi peserta asesmen nasional adalah peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Sekolah tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan peserta didik yang ikut di dalam asesmen tersebut. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur 2 macam, literasi membaca dan literasi matematika. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya masing-masing. Contoh pertanyaan berikutnya adalah, apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di dalam AKM tersebut? Masing-masing terdapat 3 komponen, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Bentuk asesmen nasional ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ada 5 macam bentuk soal di dalam asesmen nasional. Apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Apa tindak lanjut dari satuan pendidikan dengan adanya hasil AKM? Satuan pendidikan diharapkan mampu merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Itulah beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika kita mempelajari tentang AKM. Semuanya akan dibahas dengan tuntas di dalam kegiatan seri AKM tersebut. Demikian
pengimbasan AKM yang saya buat. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.